warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mala Arkana. Saya mahasiswi aktif STEB Global Mulia Cikarang di jalur program E-Kelas B 2022. Baik, di sini saya akan mempresentasikan guna untuk memenuhi mata kuliah portofolio etika bisnis, konsep dan implementasinya yang dibimbing langsung oleh dosen Bapak Agung Hermawan SE SOSI MSI. Oke, next di slide selanjutnya. Nah, di slide kali ini tentang tujuan pembelajaran dengan mengetahui konsep dasar etika bisnis dan apa itu mengetahui nilai-nilai dan prinsip etika bisnis serta mengetahui konsep etika bisnis dalam perspektif Islam. Next di slide selanjutnya. Baik teman-teman, di slide kali ini tentang latar belakang, di mana etika bisnis didefinisikan sebagai kebiasaan baik dan mulia dalam berbisnis dengan fokus pada kejujuran, keadilan, saling menguntungkan, otonomi, kesetiaan, dan integritas moral. Teori etika tersendiri meliputi utilitarianisme, deontologi, dan hak asasi manusia. Sumber nilai-nilai etika berasal dari agama, filosofi, pengalaman, dan perkembangan budaya hukum. Pentingnya etika bisnis dalam memastikan perilaku yang menguntungkan, adil, dan konsisten dengan prinsip kebenaran dan keadilan harus juga ditekankan. Oke, next di slide selanjutnya. Nah, di slide kali ini teman-teman tentang tujuan etika bisnis. Dengan mempelajari perilaku baik moral maupun immoral dengan tujuan membuat pertimbangan yang cukup beralasan dan akhirnya sampai pada rekomendasi memadai, serta menilai praktek manusiawi dengan menggunakan standar moral. Dan yang terakhir, memberikan pandangan tentang bagaimana bertindak secara moral pada situasi tertentu atau memberi nasihat untuk perbaikan. Oke, next di slide selanjutnya. Nah, teman-teman, di slide kali ini masuk tentang konsep dasar etika bisnis. Nah, apa itu etika? Etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti adat istiadat atau kebiasaan dalam pemahaman umum. Etika selalu dikaitkan dengan kebiasaan hidup yang lebih baik yang berlaku pada individu manusia maupun masyarakat. Sementara dalam bahasa Arab, etika atau moralitas disebut sebagai al-khuluq, istilah jamak dari al-akhlaq yang diartikan sebagai kebiasaan manusia yang sangat baik, mulia, dan diutamakan. Sementara secara terminologi, al-khuluq berasal dari kata dasar al-khalaq yang artinya menciptakan. Dengan demikian, seseorang dapat dikatakan bermoral atau berakhlak baik karena dia membiasakan diri dengan adat istiadat yang baik pula. Sedangkan secara umum, istilah bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan, ataupun rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Sedangkan secara historis, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris, yaitu business, dari kata dasar busy, yang artinya sibuk mengerjakan aktivitas pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Oke, next di slide selanjutnya. Nah, teman-teman, di slide kali ini tentang pembahasan etika bisnis, di mana suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah agar dapat melakukan hal yang benar berkenan dengan produk pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan, serta mempelajari kualitas moral, kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral, serta merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Etika untuk berbisnis secara baik dan fair dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuensi setia pada prinsip-prinsip kebenaran, keadaban, dan bermartabat.
Next, di slide selanjutnya. Nah, teman-teman, kita masuk di slide kali ini tentang teori etika. Ada beberapa teori, yakni teori utilitarianisme, serta teori deontologi, teori hak, serta teori keutamaan. Nah, di sini apa itu teori utilitarianisme? Nah, teori ini adalah suatu teori yang memandang tentang perbuatan baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu atau dua orang, melainkan masyarakat keseluruhan. Sedangkan deontologi, teori ini lebih menilai suatu tindakan berdasarkan kewajiban, prinsip moral bukan hanya berdasarkan konsekuensinya. Dan teori hak tersendiri merupakan teori yang banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku, titik bahwa hak didasarkan atas martabat manusia, martabat semua manusia itu sama. Karena teori hak sangat cocok dengan suasana pemikiran yang demokratis. Nah, yang terakhir teman-teman, teori keutamaan yang dicetuskan oleh Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 Masehi. Teori yang memandang sikap atau akhlak seseorang ini termasuk teori yang mengadopsi tradisi lama pada era Yunani kuno. Oke, next di slide selanjutnya. Nah, teman-teman, di sini ada sumber nilai etika yang terbagi menjadi 4 sumber, yakni agama, filosofi, hukum, dan pengetahuan dan perkembangan budaya. Next, di slide selanjutnya. Nah, teman-teman, di slide kali ini tuh ada prinsip etika bisnis yang terbagi menjadi 6. Di antaranya prinsip kesetiaan, prinsip intelektual, otonomi, saling menguntungkan, dan prinsip keadilan, serta yang terakhir prinsip kejujuran. Next, di slide selanjutnya. Nah, teman-teman, di slide kali ini tentang prinsip dalam perspektif Islam yang juga perlu diperhatikan. 1. Tauhid terhadap Allah, keseimbangan, serta kesejajaran. Terus ada pula kehendak bebas, serta tanggung jawab dan tanggung jawab sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi, serta konsep tanggung jawab dalam Islam pada dasarnya bersifat pilihan. Next, di slide selanjutnya. Oke teman-teman, di slide kali ini tentang kesimpulan yang telah saya rangkum dengan singkat bahwa etika dalam berbisnis diperlukan sebagai kontrol akan kebijakan demi kepentingan perusahaan itu sendiri. Serta bisnis dalam perspektif Islam tidak sekedar mencari keuntungan semata, namun juga mempertimbangkan dampak positif terhadap pihak yang terkait dengan perusahaan tersebut. Sebagai pelaku bisnis, kita tidak saja mempelajari keterampilan berbisnis, namun juga perlu memahami etika bisnis sehingga bisnis yang dijalankan selain mendapatkan keuntungan, juga bermanfaat bagi sekitar dan mengundang keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, next di slide selanjutnya. Oke teman-teman, mungkin ini slide terakhir ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dari penjelasan awal sampai akhir yang telah saya sampaikan. Mungkin kurang dipahami atau karena memang wawasan saya yang kurang luas, jadi kemungkinan saya juga sama masih belajar. Dan terima kasih telah menyaksikan dan mendengarkan video saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada perkataan yang tidak berkenan, tolong dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.